Coba deh bayangin sejenak, di samping dunia kita yang kita kenal ini, yang rame, yang bisa kita lihat, konon katanya ada dunia lain yang penuh misteri. Dan hari ini kita kayaknya nemuin kunci buat ngintip ke dunia itu. Kuncinya sebuah kitab kuno. Yuk kita bongkar sama-sama apa aja rahasia di dalamnya. Nah, ini dia kuncinya. Lihat deh kitab yang satu ini. Usianya bukan main-main, udah 700 tahun. Kebayang nggak sih, udah berapa generasi yang ia lewati? Katanya, tiap lembar dari kitab ini tuh nyimpen petunjuk ke dunia lain. Jadi penasaran kan? Dunia kayak apa sih yang tersembunyi di baliknya? Rahasia besar apa yang selama ini ia jaga? Oke, udah siap? Yuk kita mulai perjalanan kita. Kita buka lembar pertama dari kitab ini menelusuri sebuah kisah yang udah terpendam ratusan tahun lamanya. Dan kayaknya emang nunggu buat diceritain lagi. Kamu pernah kepikiran nggak, jangan-jangan di sekitar kita ini beneran ada dunia lain yang nggak kasat mata? Dunia yang punya peradaban sendiri, masyarakat sendiri, bahkan mungkin aturan mainnya sendiri ya. Kedengarannya emang kayak cerita di film ya. Tapi kitab ini bilang itu semua mungkin bukan cuma sekedar legenda. Dan yang bikin heboh, kitab ini dengan sangat berani mengklaim dirinya sebagai ya semacam peta atau pemandu untuk masuk ke dunia misterius itu. Ini bukan cuma kumpulan dongeng pengantar tidur loh, tapi beneran sebuah penjelajahan mendalam tentang para penghuninya, siapa mereka, dan gimana cara mereka hidup. Oke, jadi siapa sih sebenarnya para penghuni dunia misterius yang dari tadi kita omongin ini? Nah, ini dia rahasia besar pertama yang bakal kita ungkap bareng-bareng. Mereka adalah jin. Menurut kitab kuno ini, mereka adalah makhluk yang diciptakan dari api yang tak berasap. Dan mereka hidup di sebuah dimensi yang paralel sama kita. Artinya apa? Ya artinya bisa jadi mereka ada di sekeliling kita sekarang ini juga. Cuma indera kita aja yang nggak bisa menangkap keberadaan mereka. Tapi yang menarik, ternyata mereka tuh mirip banget sama kita, manusia. Mereka punya kehendak bebas, jadi bisa milih mau jadi baik, jahat, atau ya netral aja. Mereka juga punya keluarga, hidup bermasyarakat, dan yang paling bikin penasaran, kadang-kadang mereka bisa berinteraksi dengan dunia kita. Ada satu kalimat yang paling terkenal dari kitab ini, yang kayaknya pas banget buat ngegambarin mereka. Kalimatnya berbunyi, mereka melihatmu dari tempat di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Coba direnungin sejenak. Kalimat ini, jujur, sedikit bikin merinding ya kan? Benar-benar menangkap esensi keberadaan mereka yang tak terlihat, tapi terasa begitu dekat. Nah, setelah kita ngomongin isinya, mungkin sekarang kita penasaran, kitab sekeren ini siapa sih yang nulis? Terus, apa arti dari judulnya? Yuk kita coba cari petunjuknya di sampul depan kitab ini. Judulnya ditulis dalam bahasa Arab. Ahkam al-Jin. Kalau kita terjemahin, artinya adalah hukum-hukum bangsa jin. Wah, ini penemuan penting banget. Ini nunjukin kalau kitab ini bukan sekedar kumpulan cerita rakyat, tapi lebih mirip semacam kitab undang-undang yang isinya aturan dan tata kelola masyarakat di dunia mereka. Ini langsung memunculkan pertanyaan baru yang lebih besar. Orang macam apa yang punya keberanian? Atau mungkin pengetahuan untuk nulis buku tentang hukum bangsa jin? Dan yang lebih penting lagi, dari mana dia tahu semua rahasia ini? Akhirnya, jawabannya pun terungkap. Penulisnya adalah Imam Badr al-Din al-Shibli. Dan ternyata beliau bukan orang sembarangan loh. Beliau adalah seorang ulama yang sangat dihormati dari Damaskus pada masanya. Fakta ini tentunya bikin isi kitabnya jadi terasa lebih punya bobot. Kalau kita lihat lini masanya nih, sang penulis hidup di tahun 1300-an. Dan kitab ini sendiri diperkirakan selesai ditulis sekitar tahun 1367. Bayangin, itu udah hampir 700 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa, kisah dan rahasia di dalam kitab ini masih terus bertahan dan jadi omongan sampai hari ini. Kisah ini membawa kita ke sebuah perenungan di akhir pembahasan kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kenapa ya cerita-cerita kuno kayak gini yang umurnya udah ratusan tahun masih aja bikin kita penasaran? Kenapa dunia yang tak terlihat itu selalu berhasil mancing rasa ingin tahu kita? Kayaknya sih jawabannya ada di dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Kita tuh punya rasa penasaran yang alami banget sama hal-hal yang nggak kita ketahui. Ada semacam hasrat buat menjelajahi apa yang ada di luar jangkauan kita. Dan kitab-kitab kayak gini seolah menjawab dahaga kita akan rasa penasaran itu. Jadi sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Menurut kalian, kenapa sih kisah-kisah tentang dunia lain ini bisa awet banget, terus bergema dari zaman ke zaman?
Apa karena cerita ini nyentuh rasa takut kita? Atau justru sebaliknya, memenuhi hasrat kita akan keajaiban? Coba deh, apa jawabanmu? Nah, selain kisah tentang jin, kira-kira legenda misterius apa lagi nih yang seru buat kita bongkar bareng di lain waktu? Coba tulis ide kamu di kolom komentar ya. Dan pastinya jangan lupa buat subscribe, like, dan share biar kita bisa terus belajar dan menjelajah bareng. Sampai ketemu di penjelajahan berikutnya.